bahwa Nabi Allah Isa itu sungguhnya Abdullah wa Rasuluh. Tidaklah Isa itu seperti yang mereka katakan. Nabi Allah Isa dia bukan seperti yang dikatakan orang Yahudi anak zina, tapi dia Rasulullah, utusan Allah. Dan bukan juga seperti yang dikatakan orang-orang Nasara ibnullah. La, Nabi Allah Isa abduhu, hambanya Allah. Jadi nggak sampai diangkat sebagai anak Tuhan, tidak juga anak zina. Islam di tengah-tengah, dan hadza huwal haq. Itu yang sesungguhnya. Terus kok nggak ada ayah? Ya Allah, ente bingung Nabi Allah Isa nggak ada ayah. Kenapa nggak bingung Nabi Allah Adam nggak ada ayah? Nabi Allah Adam nggak pakai ayah, tiba-tiba ada. Ente kok nggak bingung? Kenapa harus bingung? Maka Allah juga sangat mampu untuk menciptakan Nabi Allah Isa tanpa ayah. Jadi nggak ada tuh sekarang perempuan hamil bilang siapa tuh bapaknya? Oh nggak ada. Sama kayak Nabi Allah Isa lah, nggak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wasil dirasatana fi kitab Safwatut Tafasir li Syekh Muhammad Ali As-Sabuni rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa fi ulumihi wa li masyayikhina fid daraini amin. Ila an qal thumma qala ta'ala munabbihan ala dalalihim wa fasadihim wa baghihim wa udwanihim. Selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan atas sesatnya mereka dan buruknya mereka dan permusuhan mereka dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala wa duribat alaihimud dhillah wal maskanah, yaitu ay lazimahum adz-dzullu, mereka selalu melekat kepada mereka adzul, yaitu kehinaan, wal hawanu, juga remeh, penghinaan, wa duriba alaihimus sighar wal khizi wal khazi, dan mereka juga Allah berikan kepada mereka yaitu pengecilan juga penghinaan abadi selama-lamanya. Alladzina la yufariquhum madal hayah, yang mana itu semua tidak akan pernah terlepas dari mereka selama mereka hidup. Yang mana ini ya sampai sekarang, ya kemarin sedikit kita bahas bagaimana bangsa mereka dibantai habis-habisan, ya, walaupun ini banyak disalahkan orang juga. Ya, tapi yang bisa kita ambil gimana orang yang ngerasa nggak nyaman dengan mereka. Hattal an, gimana mereka sampai sekarang pun mereka buat perjanjian, mereka yang mengingkari perjanjian itu hattal an sampai sekarang. Waba'u bighadabim minallah ay insarifu wa raja'u, yaitu mereka berpaling dan kembali mendapatkan marah dan murka wa sakhat asyadid, yang keras dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Dzalika ay manaluhu, apapun yang manaluh, apapun yang mereka dapatkan daripada penghinaan ataupun pengecilan dan murka marah Allah Subhanahu wa ta'ala, itu karena maktarafuhu, apapun yang mereka kerjakan, minal jaraim, daripada kejahatan-kejahatan, wasyani'ah, yang keji. Bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah, yaitu karena mereka kufur dengan ayat-ayat Allah, wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq, dan membunuh para nabi-nabi yang Allah utus tanpa ada hak. Ay bisababi kufrihim, karena mereka kufur bi ayatillah juhudan wastikbara, yang mana mereka kufur dengan ayat-ayat Allah, juhudan dengan pengingkaran mereka, wastikbara, dan mereka merasa sombong. Wa qatlahumur rusul, dan mereka juga membunuh para rasul Allah zulman, dalam keadaan zalim tanpa ada hak, udwanan, permusuhan, yang mana banyak nabi-nabi Bani Israel itu dibunuh oleh pengikutnya. Katsir, sangat banyak.
Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Ai bisababi isyanihim. Itu semua karena akibat maksiat mereka, tidak ikut Allah, wa tughyanihim, juga atas mereka melampaui batas, wa tamarrudihim, juga pembangkangan mereka ala ahkamillahi ta'ala. Thumma da'a ta'ala ashabal milali wan nihali. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyerukan, yaitu para ashab milal. Ya, milal itu apa ya? Agama-agama. Wan nihal, sekte-sekte yang ada, yaitu al-mu'minin wal yahud wan nasara was sabiin. Yang mana ini belum ada di zaman Nabi Allah Musa, tapi sekte-sekte ini ada di zaman Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ini ayat banyak dijadikan oleh orang-orang orientalis, kemarin baru dibahas ya, yang mana ini dijadikan ayat pegangan mereka, bahwasanya ya agama nih semuanya sama, nuju Tuhan yang sama. Coba sedikit kita pahami ayat ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ilal imani shadiq wal ikhlasil amalillah, yang mana mereka al-mu'min wal yahud nasara was-sabiin, mereka semua Allah serukan kepada iman yang tulus dan ikhlas, semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Wasaqahu bisighatil khabar, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya dengan sighah khabar. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, yaitu al-mu'minun atba' Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana al-mu'min di sini adalah pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi, ai al-yahud atba' Musa, pengikut Nabi Allah Musa. Wan nasara, juga atba' Isa, pengikutnya Nabi Allah Isa. Was-sabiin, yaitu qaumun adalu anil yahud wan nasraniyah, orang-orang yang melenceng dari Yahudi dan Nasrani. Wa abadul malaikah, dan mereka menyembah malaikah. Man amana billah wal yaumil akhir, siapapun yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir, ai man amana min hadhihi tawaif, siapapun yang beriman dari kelompok-kelompok ini, imanan shadiqan, iman yang benar-benar iman, fasaddaqa billah, yang mana dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aiqana bil akhirah, dia yakin dengan hari akhir. Wa amila salihan, ay amala bi taatillah fi darid dunya, yang mana dia beramal taat kepada Allah di dunia. Falahum ajruhum, maka bagi mereka pahala, inda rabbihim, oleh Allah. Ai lahum thawabuhum, bagi mereka pahala-pahalanya. Indallah la yudhi'u minhu mithqala dzarrah, yang mana Allah Subhanahu wa taala tidaklah menghilangkan sekecil apapun mereka punya amal di dunia. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, ay laisa ala haula'il mu'minin khaufun fil akhirah, mereka bagi orang-orang yang beriman tadi tidak perlu takut di akhirat, ketika di hari ketika orang-orang kufar itu mereka takut akan iqab, akan hukuman Allah. Wa yahzanul mugassirun, dan juga orang-orang yang lalai di dunia mereka sedih, ala tadyi'il umur, atas hilangnya umur mereka. Wa tafyitus thawab, dan hilangnya pahala-pahala mereka di dunia. Nah, jadi di ayat ini dipakai oleh orientalis untuk mereka bilang, Allah berfirman kok, innalladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billah, innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billah wal yaumil akhir. Pokoknya di antara mereka yang beriman sama Allah yaumil akhir, ya berarti mereka falahum ajruhum inda rabbihim,
mereka bakal dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza la yasluh lil an, yang nggak bisa dipakai buat sekarang. Yang mana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, qad inna al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtum alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Makanya kemarin dibahas, oh apa nih maksud Islam di sini? Jadi kata orientalis juga kemarin, Islam di sini maksudnya adalah taslim, yang penting pasrah sama Allah. Ya, baliknya ke ayat ini lagi. Ya, tapi kita meyakini hakikian bahwasanya Islam di sini adalah atba'u Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW itu menghapuskan syariat sebelum Nabi SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW turun, Nabi SAW menghapus semua agama sebelumnya. Semuanya bukan menghapus agamanya, tapi menghapus ajaran-ajaran sebelumnya dan digantikan dengan ajarannya Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW saat itu sangat tidak mau disamakan dengan Nasara dan Yahud. Nabi membenarkan ajaran Yahudi, Nabi benarkan. Ajaran Nasara, Nabi benarkan. Maksudnya bukan ajarannya, tapi nabinya. Apa yang dibawa Nabi Allah Musa, Nabi Muhammad SAW benarkan. Apa yang dibawa Nabi Allah Isa, Nabi Muhammad SAW benarkan. Tapi ajaran saat itu nggak pernah Nabi benarkan. Kenapa? Karena mereka suka tahrif. Mereka suka buat-buat agama syariat sesuka mereka. Maka saat sudah di tangan Nabi SAW, syariatnya udah bukan khalisah, udah bukan Yahudinya yang dibawa Nabi Allah Musa, bukan Nasaranya Nabi Allah Isa, udah beda, yakhtalif tamaman. Dan biar antum tahu juga, di sini ada 3 agama yang masyhur, yaitu Yahud, Nasara, wal Mu'minin. Kenapa disebut Nasara? Jadi menarik, setiap nabi-nabi sebelumnya itu mereka ketika mau meninggal, mereka pasti mengabarkan bahwasanya nanti setelah ana meninggal, setelah saya nggak ada Allah ngutus lagi utusannya, yang mana diciri-cirikan dengan ciri-ciri yang sangat jelas. Setiap nabi pasti seperti itu. Oh, ciri-cirinya seperti ini. Setelah Nabi Allah Musa meninggal, ngasih tahu, oh nabi nanti datangnya kayak gini. Diciri-cirikan tamaman. Sampai akhirnya datang waktunya Nabi Allah Isa, dan ciri-cirinya itu udah dijelaskan 100% fahim, jelas. Sampai akhirnya Nabi Allah Isa dilahirkan dari ibu yang namanya Maryam, Siti Maryam, yang mana beliau ada bapak atau enggak? Enggak ada bapak. Dilahirkan begitu saja oleh Siti Maryam seorang diri. Ketika orang-orang Yahudi ngelihat Nabi, dia ini ada pokoknya menarik. Dia ini kalau pengen Nabi datang, tapi pas Nabinya datang didustakan. Ada Yahud, dia pengen minta Nabinya datang. Ketika Nabi datang dia dustakan. Ketika datang didustakan. Kata Yahud. Akhirnya muncullah Nabi Allah Isa alaihi salam dengan ciri-ciri yang sudah dibahas, yang sudah diketahui oleh mereka. Tapi menariknya ketika Nabi Allah Isa muncul dengan ciri-ciri yang mereka ketahui, banyak rahib-rahib mereka, orang-orang yang alim di antara mereka Yahudi ini, mereka akhirnya ikut agama atau ikut ajarannya Nabi Allah Isa. Tapi enggak sedikit juga yang menentang. Banyak di antara mereka nggak mau, ini bukan nabi. Walaupun ciri-cirinya udah sama, tapi nggak mungkin nabi kayak gini. Akhirnya orang-orang yang ngebela Nabi Isa, dia bilang enggak, nih nabi kok ciri-cirinya udah percis, udah sama 100%, apa yang kurang? Akhirnya mereka bilang, Yahudi yang nggak nerima ini, mereka bilang, gimana bisa nabi dilahirkan dari hasil zina? Nggak mungkin nabi hasil zina. Nggak mungkin nabi nggak punya bapak. Apa-apaan? Kalau dia nggak punya bapak, siapa bapaknya? Kata mereka, ya mungkin aja ini Allah yang mau. Kok nggak mungkin? Tapi ciri-cirinya udah 100% kok. Tapi kata mereka, nggak mungkin, kata orang Yahudi. Nggak mungkin, ini adalah nabi yang dijanjikan.
Akhirnya mereka para orang-orang yang ikut ajarannya Nabi Allah Isa, mereka mikir, benar juga, Nabi nggak mungkin lahir nggak punya bapak, nggak mungkin mereka lahir dari anak zina, nggak mungkin. Akhirnya demi mengkultuskan, demi menjawab ajaran Yahudi, orang-orang Yahudi yang nggak terima, mereka bilang dia adalah orang suci. Terus ayahnya siapa? Ayahnya adalah Tuhan. Dia ini anaknya Tuhan. Jadi akhirnya dia angkat Nabi Allah Isa jadi anak Tuhan. Tujuannya apa? Untuk menjawab orang-orang Yahudi yang mengatakan ini anak zina. Fahim tuh? Jadi satu sisi mereka orang-orang Yahudi tidak terima nabinya, bahkan menghinakan Nabi Isa alaihi salam. Tapi di satu sisi orang Nasoro yang pengen membela Nabi Isa, malah mereka mengkultuskan Nabi Allah Isa di atas Nabi. Dikatakan anaknya Tuhan karena tidak memiliki ayah. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW datang, Nabi tidak menyalahkan keduanya. Yang mana dikatakan tidaklah Isa itu seperti yang mereka katakan, bahwa Nabi Allah Isa itu sungguhnya Abdullah wa Rasuluh. Nabi Allah Isa dia bukan seperti yang dikatakan orang Yahudi anak zina, tapi dia Rasulullah, utusan Allah. Dan bukan juga seperti yang dikatakan orang-orang Nasara, Ibnullah. Nabi Allah Isa abduhu, hambanya Allah. Jadi nggak sampai diangkat sebagai anak Tuhan, tidak juga anak zina. Islam di tengah-tengah, dan hadza huwal haq. Itu yang sesungguhnya. Terus kok nggak ada ayah? Ya Allah, ente bingung Nabi Allah Isa nggak ada ayah. Kenapa nggak bingung Nabi Allah Adam nggak ada ayah? Nabi Allah Adam nggak pakai ayah, tiba-tiba ada. Ente kok nggak bingung? Nabi Allah Isa cuman tidak ada bapak. Kenapa harus bingung? Sama aja Allah, sebagaimana Allah bisa menciptakan Nabi Allah Adam tanpa ayah, tanpa bapak, maka Allah juga sangat mampu untuk menciptakan Nabi Allah Isa tanpa ayah. Tapi satu-satunya wanita atau satu-satunya anak yang lahir tanpa ayah adalah hanya Nabi Allah Isa. Jadi nggak ada tuh sekarang perempuan hamil bilang siapa tuh bapaknya? Oh nggak ada, sama kayak Nabi Allah Isa lah, nggak bisa udah. Satu doang udah, seumur hidup udah nggak ada lagi udah. Makanya sampai sekarang pun fuqaha apabila lihat ada orang yang seperti itu maka tidak diterima. Nggak bisa, udah ditutup tuh, alasan itu sudah ditutup. Fahim dom? Jadi Islam ini di tengah-tengah, dan Nabi SAW tidak mau, nggak nerima ada yang sama aja dengan Yahudi atau Nasara, nggak terima. Sebagaimana kita belajar di kitab sirah, gimana kenapa azan itu akhirnya jadi azan, yang mana ketika Nabi SAW mewajibkan untuk sholat 5 waktu berjamaah, Nabi panggil para sahabat, ayo coba gimana caranya kita manggil orang untuk sholat. Akhirnya ada sahabat yang bilang, ya Rasulullah kita nyalahkan api untuk agar orang-orang tahu bahwasanya udah waktunya sholat. Kata Nabi SAW, enggak, jangan. Kalau orang nyalahin api, orang yang lagi tidur nggak bisa bangun, nggak kelihatan. Akhirnya ada lagi sahabat yang bilang, ya Rasulullah udah kita pukul lonceng ya Rasulullah, kita nyalain lonceng. Kata Nabi SAW, enggak, anak nggak suka, itu tasyabbuh bin Nasrani. Nabi SAW nggak terima, nggak mau. Akhirnya ada lagi, ya Rasulullah kita tiup trompet ya Rasulullah agar orang-orang semuanya dengar dan langsung ke masjid. Kata Nabi, enggak, anak nggak mau, itu menyerupai Yahudi. Akhirnya baru ada satu orang, ya udah kita panggil mereka ya Rasulullah, kita panggil dengan suara. Akhirnya itulah yang disepakati oleh Nabi SAW, dan selanjutnya ada beberapa sahabat yang mimpi dengan azan, baru akhirnya disyariatkan azan. Jadi Nabi nggak mau disamakan Yahud atau Nasara. Andai saja mereka benar, nggak mungkin Nabi SAW nggak terima dengan mereka, nggak mungkin Nabi SAW memerangi mereka. Ada apa Nabi SAW mati-matian untuk memasukkan mereka ke dalam Islam? Bahkan ada satu orang khadimnya Nabi SAW, anak kecil, dia Nabi atau Sayyidina Umar, anak lupa. Yang mana dia ini sampai akhir ketika kecil itu khadim luar biasa dan nggak pernah masuk Islam. Illa akhir hayatuh, di akhir hayatnya baru dia masuk Islam, dan Nabi SAW di sana senang, atau Sayyidina Umar, anak lupa.
senang luar biasa, akhirnya masuk Islam. Berarti apa? Berarti nggak diterima agama lainnya, mau Yahudi atau Nasara, nggak diterima. Yang diterima hanya Islam. Ketika Nabi SAW mensyariatkan, syariatnya muncul, maka syariat ini menghapus syariat-syariat yang sebelumnya. Nah, dan ingin lebih dalam lagi, ini banyak dibahas oleh ulama-ulama kita dalam kitab-kitab tafsir dan yang lainnya yang lebih dakik. Nah, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Al-fawaid, faidah. Al-ula, yang pertama, hakal mufassirun aqwalan katsiratan. Hikayah daripada ahli tafsir, menceritakan ahli tafsir banyak sekali qaul, banyak sekali pendapat, yaitu dalam masalah batu yang dipukul oleh Nabi Allah Musa, yang mana akhirnya dari batu tersebut muncratlah atau muncul keluar banyak daripada mata air. Ditanyakan, huwa, apa batu itu, wa kaifa wasafah, bagaimana sifat batu itu, apakah ini batu khusus atau kayak gimana, apakah ini batu emang yang bisa mengeluarkan air dari sana, atau batu apa ini, model apa ini batunya. Darabna safahan an hadhil aqwal walladhi yakfi fi fahmi ma'nal ayah anna waqi'at infijaril ma inna ma kana ala wajhil mu'jizah, yang mana kita udah banyak cari dari sofahat dari tarikh, dari kitab-kitab yang ada, berbagai macam pendapat dalam masalah ini, dan yang paling dapat difahami daripada makna ayat ini, yang paling masuk akal dari makna ayat ini, bahwasanya kejadian munculnya atau muncratnya keluarnya air dari batu adalah ini dari segi mukjizatnya Nabi Allah Musa alaihi salam. Wa annal hajar, dan batu yang dipukul oleh Nabi Allah Musa, kana minas sakhar asam, yaitu dia adalah batu yang padat, batu besar yang padat, yang mana allazi laisa min sya'nihin fijaril bil ma', yang mana yang biasanya batu besar kayak gitu padat, nggak mungkin keluar air dari sana. Wa huna takunul mu'jizah awdah, maka oleh karena itu kita bilang hal ini adalah mukjizah itu lebih jelas daripada pendapat-pendapat yang lain. Wal burhanu asta, yang mana ini adalah satu bukti yang nyata, yang mana dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri, lam ya'muruhu an yadriba hajaran bi'ainih, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memerintahkan Nabi Allah Musa untuk memukul salah satu batu, bukan batu yang di depan, batu yang di belakang, batu ini, batu itu, nggak ada. Pokoknya Allah nyuruhnya apa? Idrib bi'asakal hajar. Berarti apa? Mau batu manapun, batu yang mana aja, idrib bi'asakal hajar. Qala wa hadza azhar fil hujjah wa abyan fil qudrah, dan ini adalah nampak sekali sebagai hujjah dan lebih jelas untuk memunculkan, untuk memamerkan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ada hubungannya nanti dengan masalah yang besok insyaallah kita pelajari, yaitu masalah Baqarah. Apa ayatnya tentang Baqarah? Idz qala Musa liqaum innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Baqarah, ayu baqaratin kan. Apapun baqarahnya udah izbah. Tapi malah nanya lagi. Nabi Allah Musa nanya, ayu hajar ya Allah. Enggak ada. Idrib bi'asakal hajar, langsung pukul aja hajar. Mana lebih gampang? Pakai nanya atau enggak pakai nanya? Nggak pakai nanya, udah idrib bi'asakal hajar, idrib. Ketika dipukul fanfajarat min huthnata asyarata aina. Tapi Yahudi ketika disuruh innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah, qalu atattakhidhuna huzwa. Ya Allah, ini ente punya Tuhan pengen apa, bercanda sama kami? Ini kita pengen dipermainkan. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Insyaallah besok. Nah, Atsaniyah, yang kedua, fa in qila mal hikmah fi ja'lil ma'i 12 ainan. Kalau ditanya apa hikmah
dari Allah Subhanahu wa taala menjadikan mata airnya itu 12 pancaran? Al-jawab annal qauma Musa kanu katsirin. Nah, kaumnya Nabi Allah Musa itu banyak. Wa kanu fis sahra, yang mana mereka itu ada di padang pasir. Wan nas, yang mana ini dalam keadaan sangat haus, sangat membutuhkan. Wan nasu idza ishtaddat bihimul hajah, dan orang-orang apabila kebutuhannya tuh udah sangat membutuhkan dengan apa yang mereka inginkan, apalagi ilal ma, kepada air, thumma wajaduh, habis kayak gitu mereka menemukan air, fa innahu yaqa bainahum tasyajur wa tanazu', pasti di antara mereka terjadi mereka berebutan, mereka berantem untuk mendapatkan air. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan nikmatnya, yaitu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ayyana, Allah menentukan likulli sabtin, dari setiap kelompoknya, minhum ma'an, setiap kelompok Allah kasih satu air, setiap kelompok Allah kasih satu air, ala adadihim, yaitu sebagaimana jumlah mereka, kanu isnai asyara sabtan, yang mana jumlah mereka ada 12 kelompok. Wahum dzurriyyah abna'i Ya'qub, yang mana mereka semua adalah anak keturunan Nabi Allah Ya'qub yang 12. Wallahu a'lam. Ats-tsalitsah, yang ketiga, dzahaba ba'dul mufassirin, ahli tafsir, sebagian ahli tafsir memiliki pendapat yang dimaksud dengan fum dalam firman Allah wa fumiha di sini al-hintah. Apa hintah? Gandum. Wa arjah annal murada bihi thum, tapi yang paling benar yang dimaksud dengan fum di sini adalah thum. Apa thum? Bawang putih. Bidalilin, dengan dalil qiraat Ibnu Mas'ud, yaitu bacaannya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, yaitu qiraahnya bukan fumiha tapi thumiha. Thumiha. Bidalil iqtiranil basal ba'dahu. Yang kedua dalilnya juga adalah setelah menyebut thum atau fum, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan basal. Ba'da qala al-Fakhr ar-Razi ats-thum awfaq lil adas, yang mana Imam Fakhrul Razi juga mengatakan ats-thum di sini lebih tepat untuk disandingkan dengan adas wa basal wal minal hintah, daripada gandum. Jadi thum lebih bisa disandingkan dengan adas dan basal daripada gandum. Wastadalla al-Qurtubi ala dzalika, dan Imam Al-Qurtubi mengambil dalil dari hal tersebut dengan ucapannya wa antum unasul li'amul usul, dan kalian adalah kaum yang mana usulnya itu tercela, terlaknat usulnya, ta'amukum fum wal huqul wal hauqalu, yang mana makanan kalian adalah fum. Yang maksud fum di sini adalah bawang putih, wal hauqal. Wallahu alam. Apa itu hauqal? Yakni thum wal basal. Ya, di sini al hauqal ay al basal. Yakni thum wal basal. Al fum wal hauqal. Yakni thum wal basal. Yang dimaksud fum di sini adalah bawang putih dan hauqal adalah bawang merah. Ini adalah sebagian daripada perilaku Bani Israel di zaman Nabi Allah Musa. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz akhadna mitsaqakum ila wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin, wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Min ayah 63 ila nihayah ayah 66. Al-munasabah. Hubungan ayat ini dengan sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala zakkarahum lamma zakkarahumullahu taala bin ni'amil jalilah, dengan nikmat-nikmat yang sangat besar, al-azimah, yang sangat agung. Ardafa dzalika, disusul hal tersebut bibayani ma halla bihim minan niqami, yaitu Allah susul setelah Allah menyebutkan nikmat yang begitu besar dan Allah menyebutkan bagaimana mereka kufur dengan nikmat yang Allah berikan. Allah Subhanahu wa taala melanjutkannya dengan menyebutkan ma halla bihim, apa yang terjadi kepada mereka minan niqami, daripada azab. Jaza
Jaza'u kufrihim, yang mana ini sebagai ganjaran kekufuran mereka, wa isyanihim, juga maksiat mereka, wa tamarrudihim, juga pembangkangan mereka, ala awamirillah, atas perintah-perintah Allah. Faqad kafarun ni'mah, mereka semua telah kufur dengan nikmat yang diberikan. Wa naqadul mitsaq, dan mereka telah melanggar daripada perjanjian. Wa'tadu fis sabat, dan mereka melanggar perjanjian, yaitu di masalah sabat. Famasakhahum, yang mana akhirnya Allah mengubah bentuk mereka ila qiradah, ke bentuk monyet. Wahakadha, dan seperti inilah sya'nu kulli ummatin atat an amri rabbiha wa asad rusulah. Dan inilah gambaran setiap umat yang mana yang mana umat tersebut melewati batas, melampaui batas daripada perintah Tuhannya dan bermaksiat, tidak nurut dengan utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini munasabah. Nanti ada menarik juga nih. Jadi ini ayat semuanya menerangkan tentang Yahudi, gimana Yahudi yang mana banyak nanya, Yahudi nggak nurut, suka bunuh nabinya. Ini Allah terangkan semuanya. Dan sebelum itu jangankan nabinya dibunuh, Allah mereka nggak mau nurut. Allah mereka nggak mau nurut. Al-lughah, bahasa. Mitsaqakum, atau kita baca dulu ayatnya. Wa idz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala di sini berfirman, wa idz akhadna mitsaqakum, dan kami telah mengambil perjanjian atas kalian dan kami mengangkat di atas kalian at-tur, yaitu gunung. Khudhu ma atainakum biquwwah, ambillah apa yang kalian datangkan itu dengan kuat, dengan sekuat tenaga. Wadhkuru ma fihi, dan ingat-ingat perjanjian ini. La'allakum tattaqun, semoga kalian termasuk orang yang bertakwa. Tsumma tawallaitum, habis kayak gitu kalian lagi-lagi berpaling. Mim ba'di dzalik, setelah hal tersebut. Falaula fadlullah alaikum lakum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Andai kalau bukan karena keutamaan dari Allah dan rahmat dari Allah, pastilah kalian termasuk orang-orang yang merugi. Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabat, dan telah mengetahui di antara kalian yang tidak patuh dengan perintah sabat. Faqulna lahum, maka kami katakan kepada mereka, kunu qiradatan khasiin, jadilah kalian sebagai kera-kera yang hina. Faja'alna hanakalan lima baina yadaiha, maka kami jadikan hal ini sebagai nakal, pengingat, ya, azab untuk mengingat, lima baina yadaiha, yaitu orang yang ada di sekitar kalian, wa ma khalfaha, atau setelah kalian, wa mau'izatan, dan sebagai mau'izah lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Apa arti mitsaq di sini? Al mitsaq al ahad. Mitsaqakum ay al ahad, perjanjian. Al muakkad bil yamin wa nahwih, yang mana telah dipastikan, ditekankan dengan sumpah atau yang sebagainya. Wal murad bihi huna al amalu bi ahkamit Taurah, yaitu mengamalkan hukum-hukum yang ada di kitab Taurah. At-tur, apa itu tur? Fauqakumut tur. At-tur huwal jabal, gunung, alladzi kallamallahu alaihi Musa alaihi salam, yang mana Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Nabi Allah Musa di atasnya. Biquwatin ay bihazmin wa azmin, dengan hazm, dengan tegas, wa azm, dengan tekad yang kuat. Tawallaitum, thumma tawallaitum. At-tawalli al-i'rad, berpaling, anisyai' wa idbar anhu, dan membelakanginya. Khasiin, kunu qiradatan khasiin, jam'u khasi', khasi' jamak dari khasi', wa huwa dzalil, yang dimaksud adalah hina, al-muhin. Qala ahlul lughah, berkata ahli bahasa, al-khasi' as-saghir, yang kecil, al-ma'bad, al-mab'ad,
yang dijauhi, al-matrud, yang terusir. Kal kalbi idza dana minan nas, seperti kalb, mafhum ya, seperti kalb yang mendekat ke manusia, kepada seseorang, maka orang itu mengatakan ikhsa ay taba'ud, jauhlah engkau, jangan dekat-dekat. Wanturida, dan terusir, saghiran, dalam keadaan kecil. Nakalan, faja'alnaha nakalan lima baina yadayha. Nakal di sini ay nakal al-uqubah, hukuman yang sangat keras, az-zajirah, yang dapat menghentikan atau yang dapat mencegah, az-zajr, yang dapat mencegah. Wala yuqal likulli uqubatin nakalun, nggak bisa setiap hukuman itu disebut dengan nakal. Setiap hukuman itu tidak bisa disebut dengan nakal. Tapi nakal itu Allah atau kita bisa bilang nakal adalah hukuman yang dapat memberikan efek jera. Itu namanya nakal. Nakalun hatta takuna zajiratan radi'ah, hatta takuna zajiratan radi'atan, sehingga hukuman tersebut bisa mencegah dan menahan, maka bisa disebut dengan nakal. At-tafsir. Wa idh akhadna mitsaqakum ay udhkuru ya bani Israil hina akhadna minkumul ahda. Ingat-ingat lagi Bani Israel, ketika Allah atau kami mengambil dari kalian perjanjian al-muakkad alal amal, yang mana ini sudah kita pastikan atau kita sudah berjanji agar kalian mengamalkan apa yang kita telah sepakati. Bima fit Taurah, dengan apa yang ada di dalam Taurat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengangkat di atas kepala mereka Tur. Jadi ini perjanjian nggak main-main. Allah angkat gunung itu ada di atas kepala mereka. Ai natqannahu hatta asbaha kadhullah, yang mana kami angkat itu gunung sehingga seperti payung, seperti penghalang di atas kepala mereka. Fauqakum wa qulna lakum, dan kami katakan kepada kalian, khudhu ma atainakum biquwwah, ambillah apa yang kami datangkan kepada kalian, yaitu berupa Taurat, biquwwah, dengan sekuat tenaga, dengan sebisanya. Malu bima fit Taurah bijiddin wa azimah, kerjakan apapun yang ada dalam kitab Taurat dengan sungguh-sungguh, wa azimah, dengan tekad yang kuat. Wadhkuru ma fih, ingat-ingat apa yang ada dalam kitab Taurat. Wadhkuru ma fih, maksudnya apa? Ihfadhu. Di sini Allah Subhanahu wa taala nyuruh mereka hafalin tuh Taurat, ingat-ingat Taurat, baca tuh Taurat. Udhkuru ma fih ay ihfadhuh wa la tansauh, jangan dilupakan. Wala taghfalu, apalagi kalian sampai ghaflah, lupa dengan apa yang ada dalam kitab Taurat. La'allakum tattaqun ay litattaqul halak, agar kalian terlepas daripada kehancuran di dunia ataupun azab di akhirah. Aw raja minkum antakunu min fariqil muttaqin, atau ini la'allakum tattaqun adalah kalimat yang menunjukkan raja, harapan agar mereka bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Thumma tawallaitum min ba'di dzalik, selanjutnya baru mereka, setelah mereka bersumpah, mereka janji, udah iya, tiba-tiba tawallaitum min ba'di dzalik, kalian ingkar lagi setelah itu. Ay aradtum anil mitsaq, kalian terlepas, kalian memutuskan daripada perjanjian ba'da akhdhiha, setelah kalian mengambil perjanjian tersebut. Falaula fadlullahi alaikum, andai kata bukan Allah yang memberikan keutamaan kepada kalian, ay biqaubuli taubah, dengan Allah menerima taubat kalian, wa rahmatuhu, juga rahmat Allah, dengan maaf yang Allah berikan, anizallah, dari kesalahan-kesalahan, lakuntum minal khasirin, pastilah kalian termasuk orang-orang yang merugi. Ai lakuntum minal halikin, pastilah kalian termasuk orang-orang yang binasa, yang Allah binasakan.
di dunia dan di akhirat. Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabt, dan araftum, kalian telah mengetahui, ma fa'alna biman asa amrana, bagi siapa yang telah bermaksiat atau enggak nurut dengan perintah kami, hina khalafu istadu yaumas sabt, ketika mereka ingkar janji dan mereka tetap mancing di hari Sabtu. Waqad nahainahum an dzalik, dan kami udah cegah kalian dari hal tersebut. Ya, sabat ini ada yang dikatakan sabat. Ya, sabat itu adalah hari yang dikhususkan untuk mereka. Ada yang bilang makna sabat di sini adalah yaumus sabat. Ya, wallahu a'lam. Walhasil ada ayat Qur'aniyah, Allah terangkan di ayat yang lainnya. Ini ceritanya orang-orang Yahudi. Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam Taurat Allah tuliskan untuk mereka, wahai orang-orang Yahudi, kalian nggak boleh untuk, kan Yahudi ini akhirnya mereka mendapatkan tempat di pesisir, ya, di pantai dekat dengan lautan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala nyoba mereka. Allah kasih ujian, yang mana ujiannya adalah mereka tidak boleh untuk nelayan, nggak boleh mancing di hari Sabtu, Yaumus Sabat nggak boleh. Sisanya boleh, silahkan ente mancing. Sisanya boleh mancing. Tapi Allah Subhanahu wa taala ngetes juga mereka. Ngetesnya apa? Pas hari Sabat itu ikan pada muncul loncat-loncatan. Pas hari Sabat ikannya loncat-loncatan. Yauma sabtihin, di Al-Qur'an itu ketika hari Sabat hitannya datang. Tapi ketika yauma la yasbitun enggak datang tuh ikan. Susah nyari ikan. Akhirnya orang Yahudi mikir, nih gimana caranya nih buat kita bisa dapat ikan. Akhirnya mereka tetap mancing hari biasa dan berusaha hari Sabtu mereka nggak mancing, tapi mereka dari hari Jumat udah buat jala-jala. Ya, jalanya disebar di mana-mana. Ketika hari Sabtu datang tuh ikan, ikannya datang masuk ke jala-jala mereka. Hari Ahadnya tinggal diambil itu ikan, sudah dapat dengan itu jala yang mereka ambil sudah dapat dengan ikannya. Ada Yahud. Ya, pokoknya gimana caranya, pokoknya bisa lah, semuanya bisa, ada caranya, ada hilah, ada jalan keluar. Makanya jangan kita ini belajar fikih untuk tatabu'ur rukhas. Ya, tatabu'ur rukhas, belajar fikih tujuannya apa? Oh, ana belajar fikih tahu nih bahwa waktu zuhur itu muwassa', auqatus shalah itu bukan fauran, tapi muwassa'an, bisa kapan aja nih. Oh, akhirnya orang yang biasanya sebelum belajar fikih dia sholat tuh jam 1, habis azan langsung dia lari ke masjid. Habis belajar fikih, tenang aja, waktunya muasa sampai jam 3 nanti, sampai asar, masih lama waktunya, cari mepet. Habis belajar fikih tiba-tiba yang tadinya dia bayar zakat tepat waktu, habis belajar fikih kitabuz zakah, ternyata namanya zakat emas itu harus haul, harus nisab dan haul sepanjang tahun. Kalau dia berkurang dari haul dari nisab di tengah-tengah tahun ngulang lagi. Oh gitu. Berarti ini udah 80 gram nih. Ana kasih dulu deh ke saudara ana. Nih buat ente hadiah. Zalal milik, hilang kepemilikan. Setelah itu kasih lagi ke ana. Kepemilikan baru. Habis belajar fikih ada hilah fiqhiyah. Jangan tatabu'ur rukhas. Kita belajar syariat harusnya untuk taqarrub ilallah. Makanya di Bidayatul Hidayah itu dijelaskan, jangan kita nyari, kita belajar itu hanya untuk riwayah, fi'ilmi riwayah. Kita belajar cuma riwayat. Oh dulu ana pernah belajar, dulu ana pernah tahu. Enggak, bukan buat itu. Tapi namanya ilmu yang kita pelajari adalah amal. Harus kita kerjakan, kita amalkan. Kemarin dijelaskan juga Dr. Ardiansyah, arafna syarla li syar lakin litawaqqih, man lam ya'rifi syar minan nas waqa'a fih. Atau kemarin man lam ya'rifi syar minal khair waqa'a fih. Ya. Jadi kayak gitu, jangan kita tahu ini cari yang gampang kayak gimana, yang enak gimana. Habis kayak gitu, habis belajar, oh ternyata ada banyak mazhab tuh macem-macem.
Mazhab Syafi'i susah, kalau misalkan nyentuh perempuan langsung batal wudu. Sana mazhab Malik enak, semuanya nggak batal wudu. Illa khurujul mani. Nikmat mazhab Malik. Udah Malik aja lah. Dia wudunya pas disuruh wudu Malik, susah wudu Malik. Wudu Malik pala harus kena semua. Akhirnya apa? Wudu Syafi'i batalnya Malik. Itu namanya talfik, namanya talfik. Yang mana talfik ini gabungin mazhab sampai menurut Imam Malik wudunya sah atau enggak? Wudunya dia sah atau enggak? Wudu Syafi'i enggak sah. Terus dia pengen batalnya ya pakai batal Imam Malik. Orang menurut Imam Malik ente wudu aja enggak benar. Wudu ente enggak sah menurut mazhab Imam Malik. Pas batalnya pengen ikut Malik ya enggak bisa. Menurut mazhab Imam Malik ente belum wudu. Wudu ente itu enggak sah. Jadi hati-hati, jangan sampai kita belajar fikih, malah fikih itu menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaq. Siapa yang tahu fikih aja dia tahu, tapi nggak tahu tasawuf, nggak bisa mendekatkan dirinya sama Allah, maka faqad tafassaq. Dia bakal jadi orang fasik. Tatabu'ur rukhas, cari mana yang paling gampang. Wa man tasawwaf wa lam yatafaqqah faqad tazandak. Siapa yang cuma tasawuf aja, dia pokoknya anak pengen deket sama Allah deh. Akhirnya kayak kemarin tuh, mau deket sama Allah nggak mau nikah, akhirnya pakai keledai buat menghilangkan syahwat. Wa iyadu billah. Padahal ada lebih dari zina. Ya, lebih dari zina. Lebih dari zina, yaitu ityanul bahaim, mendatangi hewan. Wa a'udzubillahi min dzalik. Makanya pengen dekat sama Allah harus pakai ilmu. Ilmunya apa ya? Fikih, tahu yang benar. Setelah itu baru tasawuf, deketin diri kita kepada Allah dengan ilmu yang Allah ajarkan kepada kita. Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaq. Dan siapa yang mengumpulkan antara keduanya, antara fikih juga tasawuf, maka dia telah mendapatkan hakikatul iman, hakikatul ta'abbud lillahi ta'ala. Jadi nggak bisa dipisahkan tuh antara fikih juga tasawuf. Dua-duanya harus dikerjakan secara beriringan. Naam. Ada. Makanya dibilang, walaqad alimtumul ladzina atadaw minkum fis sabt. Ai araftum ma fa'alna biman asa amrana, dan kami udah tahu siapapun yang tidak mengikuti perintah kami, hina khalafu, ketika mereka menantang atau menentang, mengerjakan sebaliknya, wastadu, dan mereka tetap memancing, tetap memburu atau memancing. Istadu di sini adalah istadu fil bahar, yaitu memancing, dan tetap memancing yaumas sabat, di hari sabat. Waqad nahainahum, padahal kami udah cegah mereka, kami udah larang mereka, andalik, dari hal tersebut. Faqulna lahum, maka kami katakan kepada mereka, kunu qiradatan khasiin, jadilah kalian monyet-monyet yang hina. Ini anak kalau baca ayat ini puas. Kunu qiradatan khasiin. Ada kisah ketika perang Bani Quraidah, ya, peperangan Bani Quraidah, ketika di peperangan Khandaq. Ya, jadi ketika di peperangan Khandaq ini kisahnya panjang. Walhasil sampai akhirnya Bani Quraidah, yaitu salah satu kaum Yahudi yang ada di Madinah. Kaum Yahudi di Madinah ada berapa? Paling besar ada 3. Apa aja? Bani Qainuqa, Nadir, Quraidah. Ini 3 bangsa Yahudi terbesar yang ada di Madinah. Ini yang 2 udah tumbang nih. Ya, Bani Qainuqa awal tahun habis Badar langsung khianat. Nabi perangi, Nabi usir. Yang kedua Bani Nadir khianat juga setelah Uhud atau sebelum Uhud, mereka khianat. Yang ketiga Bani Quraidah. Bani Quraidah ini awalnya nggak mau khianat, mereka takut sama Nabi SAW. Tapi datang ada orang, ya, atau syaitan, namanya Huyai bin Akhtab, yang mana Huyai ini datang, mereka adalah pemimpin Bani Nadir, pemimpin Bani Nadir. Dia panas-panasin. Jadi kalau kita lihat, ya, secara singkat, ini perang Khandaq ini Nabi SAW buat parit.
yang mana paritnya ini nggak ada celah. Orang kuda sekalipun nggak bisa loncat itulah kecuali kuda-kuda yang bagus. Cuman sedikit kuda yang bisa loncat. Sisanya nggak ada yang bisa loncat, nggak ada yang bisa ngelewatin itu parit. Kalau anda nggak salah ingat, dia panjangnya itu 7 meter, dalamnya 5 meter. Susah mau loncat tuh nggak bisa. Nah, akhirnya ini pas mereka lihat ada satu celah. Celahnya dari mana? Dari Bani Quraidah. Andai Bani Quraidah nih dia pas ada di pojokan daripada parit yang dibuat Nabi SAW. Jalan mereka masuk bisa masuk dari paritnya dari Bani Quraidah. Diketoklah sama Huyai bin Akhtab, diketok pintunya. Nggak dikasih masuk. Anak nggak mau dengerin ente. Nah, akhirnya ya kemarin kita bilang bangsa Arab ini adalah bangsa yang nggak bisa, kalau dihina tuh nggak bisa. Akhirnya kata Huyai bin Akhtab, udah berkali-kali pengen masuk nggak dikasih. Sampai dia bilang, ente ada tamu nggak dibukain pintu? Anak cuma pengen tamu, pengen ketemu sama ente, nggak ada niat lain, nggak ada niat jelek. Terimalah tamu. Minimal anak pengen makan atau minum sedikit. Masa ente ada tamu orang baik datang ente nggak hormati? Akhirnya terketuklah pintunya, dibuka itu pintu. Ya udah, setannya masuk, berhasil udah. Akhirnya di sana negosiasilah mereka. Negosiasi untuk agar Bani Quraidah membukakan pintunya. Yang mana Huyai bin Akhtab bilang, nih kita udah siap. Ini 10.000 orang nih ada di sini. Lawan orang Madinah palingan cuma 3.000. Bisa dengan gampang kita hancurin, mudah. Ini 10.000 nih, tinggal ente bukain pintu, habis mereka. Nanti kalau kita menang, ini setengah Madinah ente ambil. Ente ambil setengah Madinah, ente bebas, ente udah terbebas dengan Muhammad juga orang-orang muslim, pengikutnya. Akhirnya mereka mikir, iya juga ya, selesai ini habis ini nih. Tinggal buka pintu, selesai. Akhirnya setelah nego, mereka sepakat. Ya akhir, kita terima. Besok pagi kalian boleh masuk, boleh lewat pintu sini. Keluarlah Huyai dari tempat situ, dan tiba-tiba malam-malam mereka sudah dengan semangatnya mereka pukul gendang. Ini orang-orang Quraidah pukul gendang, mereka udah teriak-teriak, udah semangat lah, siap besok untuk perangin Nabi SAW. Akhirnya Nabi SAW dengar suara dari Bani Quraidah. Ini ada apa nih Bani Quraidah nih? Kok ada suara kayak gini? Akhirnya Nabi SAW, kalau anda nggak salah, Nabi ngirim 2 saat. Ada Sa'ad bin Mu'adz. Nabi SAW kirim, yang mana Sa'ad bin Mu'adz ini adalah pemimpin daripada Bani dua kabilah terbesar di Madinah, Aus wa Khazraj. Dia kalau nggak salah pemimpinnya Aus atau Khazraj, lupa nah, bainahuma, Aus kalau nggak salah. Dia pemimpinnya Aus, yang mana Aus ini emang sekutu sama Bani Quraidah sebelum Nabi SAW datang. Akhirnya dikirim Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz datang ke sana. Kata Nabi SAW, ente lihat ke sana, andai mereka nggak khianat, ente umumin bahwa Bani Quraidah nggak khianat. Karena hati umat Islam saat itu udah bener-bener udah takutnya luar biasa. Sampai di Al-Quran itu diibaratkan sampai hati mereka itu balagha hanajirihim, udah sampai hati mereka itu sampai hanjarah, sampai kerongkongan. Orang kok udah takut deg-degan tuh, kerongkongan nggak enak, udah nafas susah. Itu hal muslimin saat itu, keadaannya udah bener-bener menakutkan. Akhirnya Nabi kirim, ya Allah ente sekarang ke sana, ente cek apakah Bani Quraidah nih khianat atau enggak. Kalau dia khianat, ente diam, jangan ngomong. Kalau mereka enggak khianat, ente umumkan. Akhirnya datang ke sana Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz. Ketika datang nih Sayyidina Sa'ad nih pemimpin saat itu, orang paling dihargai, dihormati. Sampai depan pintu, dia celah-celah Nabi SAW di depan mereka, di depan Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz. Habis kayak gitu dia bilang, ini kita ingat kita punya perjanjian, kata Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz. Kata dia, udah anak gak butuh perjanjian ente. Dilempar, bahkan dihina-hina dengan gendang, dengan yang lainnya. Udah siap perang. Akhirnya kata Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz, ana lupa bahasanya, yang penting dikatain sama Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz, antumul qiradah wal khanazir. Ya, ante ini ya artikanlah bahasa Indonesia. Ada huwa. Jadi, dan ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, kunu qiradatan khasiin. Emang ini qiradah emang udah benar Allah Subhanahu wa taala. Antumul qiradah, antumul khanazir. Kata Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz, udah enak Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz, balik Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz. Singkat cerita, akhirnya muncul satu orang yang berhasil mengagalkan semua
usaha mereka sampai sebelum subuh itu pasukan 10.000 semuanya bubar. Bubar semuanya pasukan 10.000. Akhirnya Nabi SAW nggak jadi mereka, nggak jadi masuk Bani Quraidah. Bani Quraidah tinggal sendirian. Yang semalam ya Hanu jagoan, ya Hanu paling kuat. Dia pikir bakal menang besok pagi, ternyata ditinggal gara-gara satu orang. Tipu muslihat Nabi ini kalau bahas panjang lah. Walhasil ringkasnya setelah mereka bubar, Nabi SAW balik ke rumahnya. Nabi udah lepas pakaiannya, pengen bersih-bersih karena udah lama di Khandak. Pas baru lepas baju, malaikat Jibril datang. Kata malaikat Jibril, ngapain buka baju? Ngapain ngelepas pedang? Belum selesai. Kata Nabi SAW, udah selesai, apalagi yang kurang? Mereka udah kabur kok, udah selesai pertempuran, apalagi yang kurang? Akhirnya malaikat Jibril nunjuk ke Bani Quraidah. Oh, ini belum kelar nih Bani Quraidah, semalam macam-macam. Akhirnya Nabi SAW utus utus Pak sahabat untuk memerangi Bani Quraidah. Dan akhirnya Bani Quraidah itu dikepung sama Nabi SAW sampai akhirnya mereka nyerah. Ketika mereka nyerah, mereka bilang, Nabi SAW bilang, hukum mereka dengan apapun yang dikatakan oleh Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz. Apapun yang Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz bilang, hukum mereka dengan itu. Akhirnya saat itu Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz lagi sakit parah sehingga nggak ikut lagi ke sana. Sahabat datang ke Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz ngejemput, nanya. Akhirnya dia semangat, dia jalan ke sana dan dia bilang, uqtuluhum, bunuh mereka semua. Yang laki-lakinya semuanya bunuh, nggak ada yang boleh keluar. Akhirnya dikerjakan. Kata Nabi SAW, faqad hakamta bihukmillah wa rasulih. Padahal dua kabilah sebelumnya, Bani Nadir dan Bani Qainuqa itu nggak ada yang dibunuh, dilepaskan sama Nabi SAW. Tapi khusus Bani Quraidah, karena Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz udah enak, udah puncak, udah bunuh aja ya Rasulullah, bunuh. Akhirnya semuanya dibunuh sama Nabi SAW. Fahimtum, kunu qiradatan khasiin. La ilaha illallah. Walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Ai masakhnahum, kami ubah bentuk mereka sebagai qiradah, monyet, ba'da an kanu basyaran, yang mana sebelumnya mereka adalah manusia, ma'adzillah wal ihana, ma'adzullati wal ihana, bersamaan dengan penghinaan kepada mereka. Wa ja'alnaha, dan hal ini kami jadikan maskhah, yaitu pengubahan bentuk ini sebagai nakalan, lima baina yadaihim ay uqubatan az-zajirah, hukuman yang dapat hukuman yang membuat jera. Hukuman yang dapat membuat jera. Liman ya'ti ba'daha, bagi siapapun yang datang setelahnya, minal umami, daripada umat-umat. Wa ma khalfaha ay ja'alna maskhahum, kami jadikan pengubahan mereka sebagai monyet. Ini sebagai ibrah bagi siapapun yang menyaksikannya, wa ayanaha, dan melihatnya secara langsung, wa ibratan liman jaa ba'daha, dan sebagai ibrah juga bagi siapapun yang datang setelahnya, walam yusyahidha, dan tidak melihatnya, wa mau'izatan lil muttaqin, ya ai izatan wa dzikra, sebagai pengingat bagi abdin salihin, hamba Allah yang saleh, muttaqin, yang bertakwa lillahi subhanahu wa ta'ala. Nah, al-fawaid, yang pertama, al-ula, faqala al-qaffal, ya, berkata Imamul Qaffal, inna maqala mitsaqakum, Allah mengatakan mitsaqakum, walam yaqul mitsaqihim, mawathiqihim. Kenapa Allah pakai mitsaqakum dengan kalimat yang ifrat? Kenapa enggak jamak? Ya, kenapa enggak Allah bilang mawathiqihim, janji-janji mereka? Li'annahu aradal mitsaq kullu wahidin minkum, karena yang pengen Allah tetapkan di sini, Allah tampakkan di sini adalah perjanjian setiap orang di antara mereka. Bukan ada di antara mereka yang enggak sumpah, enggak, tapi mereka semua berjanji, semua, setiap orangnya berjanji.
Ka qauli thumma yukhrijukum tifla ay yukhriju kullu wahidin minkum tiflan, setiap orang di antara kalian dikeluarkan dalam keadaan kecil. Atsaniyah, yang kedua, qala ba'du ahli lataif, ya, berkata orang-orang ahli hikmah, kanat nufusu bani Israil min zulumati isyaniha takhbitu fi ashwa'il halikah al-jilbab, yang mana dikatakan hati-hati Bani Israel ini saking zalimnya, saking sudah ditutupi oleh maksiat yang mereka lakukan, sampai-sampai takhbitu, atau mereka itu seakan-akan jalan tuh tanpa arah, takhabbut, bingung mau jalan nih, mau kemana, apa tujuan mereka hidup, sampai nggak tahu. Fi ashwa'i halikah, dalam ketidakjelasan al-halikah yang sangat, yang pekat, benar-benar nggak jelas hidupnya mereka, nggak paham mau kemana. Yang mana al-jilbab, ya, di sini seperti penutup, seperti udah ditutup mereka punya kepala, mereka udah tertutup mereka semua, nggak jelas mau kemana, mau ngapain. Waqtaqturu min ghalawaniha, yang mana mereka ini jalan di atas muka bumi dengan angkuh, dan dengan min ghalawaniha, gilwaiha, atau kesombongan, wa uluwiha, dengan keangkuhan. Hatta hullatai wa fi hullatai, yang mana mereka memiliki dua perhiasan yang selalu mereka pakai, yaitu kibir wa i'jab. Mereka punya rasa sombong yang luar biasa dan ujub yang luar biasa. Sombong yang luar biasa dan ujub yang luar biasa. Apa bedanya sombong ujub? Kalau dikatakan ahlu tasawuf, kibir itu ente mau kibir butuh orang, ya, nggak bisa sombong kecuali ada orang lain, butuh orang lain baru bisa sombong. Ya, ana pengen nyombongin, ana punya mobil, misalkan mobil BMW baru, misalkan, amin. Nah, tapi nggak dibawa ke MS ya. Punya mobil, ana bisa, kalau punya itu ana bisa sombong, tapi kalau misalkan sendirian, nggak ada orang lain di dunia, cuma ana, bisa sombong. Hatta punya Ferrari nggak bisa sombong, siapa yang mau sombongin? Tapi beda dengan i'jab. I'jab itu bisa ente sombong walaupun sendirian. Misalkan nih ana habis ngajar kayak gini, dalam hati, ya Allah keren gila ana ya. Keren parah ngajar. Yang dengerin banyak, gak ada yang tidur. Keren, gak ada nih ustadz sekeren ana. Hadza i'jab. Hatta sendirian, tiba-tiba senyum-senyum sendiri. Subhanallah. Kayaknya emang ana nih orang yang paling masya Allah lah. Hadza huwa i'jab. I'jab enggak butuh orang lain untuk sombong. Ya, ujub. Ada orang Yahudi punya dua-duanya, punya ujub, punya kibir. Ya, itu perhiasan mereka, i'jab wa kibir. Falamma umiru bi akhdhi Taurah, ketika mereka disuruh untuk ngambil Taurat, wa ra'au minha ma fi min athqalin sarat nufusuhum, maka susah mereka punya hati mereka pas lihat Taurat nih, kok berat banget, kok ajarannya ada disuruh ini, dilarang itu. Akhirnya farafa Allahu alaihimul jabal, Allah angkat tuh gunung, biar mereka lihat sendiri. Ayo kayak gimana, ayo ente gak mau nurut, ya Allah ente gak mau nurut nih, ana bisa ngazab ente, ente gak mau nurut, ana bisa turunin nih, ente bisa tahan atau enggak? Turut, udah nurut. Fawajaduhu athqal mimma kullifu, ternyata yang Allah tetapkan kepada mereka itu, atau perjanjian itu, lebih berat daripada apa yang ada dalam kitab Taurah. Fahana alaihimul haml Taurah, akhirnya Allah hinakan mereka untuk membawa daripada kitab Taurah. Qala syair, illallahi yud'a bil barahin man aba, kepada Allah lah disuruhkan dengan bukti-bukti yang jelas, man aba, tapi orang yang diserukan ini enggak mau. Fa in lam yujib nadathu bidus sawarim, apabila dia enggak nurut maka akan dipanggil bidus sawarim. Sawarim ini suara-suara pedang, atau di sini bidus sawarim, pedang-pedang putih. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau ente nggak mau nurut, ya udah kita perang, kita hancurin ente. Dan mereka tidak mampu membawa Taurat. Menariknya lagi, ketika kenapa kok umat terdahulu atau umatnya Nabi Allah Musa ini banyak mukjizah-mukjizah zahirah, mukjizatnya terang-terangan, ini banyak. Yang kita pelajarin aja udah berapa? Nabi Allah Musa, apa yang pertama kita pelajarin?
Oh, belah lautan Nabi Allah Musa. Ini mukjizat zahir atau enggak? Zahir. Nabi Allah Musa, mereka dipanggil oleh Allah, habis kayak gitu Allah hancurkan, Allah hidupkan lagi. Ini mukjizat zahir atau enggak? Zahir. Allah angkat gunung di hadap, oh Allah ngomong, mereka dengar. Ini zahir atau enggak? Zahir. Semuanya mukjizatnya zahir. Diangkat gunung di atas kepala, diangkat gunungnya aja udah luar biasa. Di atas mereka zahir. Tapi kok nggak ada yang beriman mereka. Tapi umat Nabi SAW ada mukjizat Nabi yang kayak gitu. Berapa? Mahsub. Insyiqaqul qamar. Apalagi mukjizat Nabi? Palingan insyiqaqus sadar. Apalagi? Sedikit. Sisanya kita nggak kelihat. Isra Mi'raj kelihatan, ada yang ngelihat. Hatta sahabat banyak yang bingung saat itu. Inilah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang langsung percaya. Tapi kenapa kok Bani Israel dengan mukjizat yang zahir nggak ada di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Dikatakan ya saking bodohnya mereka, Allah udah tampakin gimana pun tetap aja nggak masuk ke hati mereka. Tapi alhamdulillah umatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini pinter. Ya, pinter luar biasa. Udah dengan mukjizat yang batini yang cuman kita percaya, kita yakinin dengan Al-Qur'an yang sampai sekarang belum bisa dikalahkan oleh siapapun, nggak bisa disalahkan oleh siapapun. Al-Quran yang gak bertentangan satu sama lain. Dengan hal-hal kayak gitu yang harus kita mikir dulu untuk mendapatkan jawaban. Kenapa Al-Quran ini istimewa? Harus mikir dulu baru dapat jawaban kenapa Al-Quran istimewa. Tapi kita benar-benar berpegang teguh dengan agamanya Sayyidina Muhammad SAW. Yaitu umat Nabi SAW. Allah kasih kekhususan mereka adalah umat-umat yang pinter. Ya, umat-umat yang langsung paham, baru dikasih tahu langsung paham. Makanya jangan bilang anak nggak bisa, enggak, semuanya bisa, semuanya nurut, semuanya pasti bisa. Ats-tsalitsah, yang ketiga, innama khassal muttaqina bi idhafatil mau'izah ilaihim. Kenapa di sini bilang wa mau'izah lil muttaqin? Dan mau'izah itu untuk orang-orang yang bertakwa. Kenapa kok dikhususkan kepada orang bertakwa? Kenapa bukan yang lainnya? Li'annahum humul ladzina yantafi'una bil idhah, karena mereka yang bisa ngambil pelajaran dari perkataan-perkataan yang baik, dari mau'izah, wa tadzkir, dari diingatkan. Qala ta'ala wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saling ingetin satu sama lain, karena saling ingetin itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Berarti orang yang nggak bisa diingetin beriman atau enggak? Diingetin ente sholat yang benar, ayo isi soft depan, enggak manfaat. Nasihat sekali enggak manfaat. Nasihat 2 kali, ya Allah taqaddam, maju ke depan. Nabi SAW ngomong, mazala ummati yata'akharuna hatta yuakhirahumullah, kata Nabi SAW. Terus umatku ini pengennya mundur sampai akhirnya Allah mundurkan mereka di segala aspek. Nabi udah bilang kayak gitu, masih lagi di belakang lagi. Dinasihatin sekali, 2 kali, 3 kali. Fadzakir, ingetin. Apalagi udah diingetin, ente aja belum kayak gitu. Wah, ente munafik ente aja belum ke depan, ente dong ke depan. Ente dong kayak gini. Waduh, fadzakir. Makanya berarti fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berarti orang yang enggak faham, orang yang enggak mengambil manfaat dari zikir, dari diingetin, berarti orang mukmin atau bukan? Ai la yu'min bil imanil kamilah, enggak beriman dengan iman yang sempurna. Paham tuh? Jadi berusaha ketika dinasehatin itu harus nurut, harus dengar. Jangan kita ini enggak mau dinasehatin, dia aja belum benar kok udah nasehatin anak udah lebih baik, jauh lebih baik dari dia. Lah enggak boleh kayak gitu. Makanya Nabi SAW bilang ad-dinun nasihah. Ad-din maksudnya apa? Seakan-akan semua ajaran agama isinya nasihat. Ente kalau hidup sendirian nggak ada orang nasihatin, susah. Mau menuju Allah tuh susah, mau istiqamah susah. Tapi cari orang, teman yang bisa nasihatin kita, bisa ngajak kita kepada kebaikan, maka nasihat yang diberikan itu atau dengan teman yang seperti itu, kita bisa menuju Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar. Wassalamualaikum warahmatullahi taala.